Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar mahasiswaku? Hari ini kita akan membahas tentang penerimaan keuangan negara, di mana nanti kita akan membahas tentang sumber-sumber penerimaan negara, kemudian perpajakan di Indonesia, kesejahteraan yang hilang dengan pajak, dan pergeseran beban pajak. Sumber-sumber penerimaan pajak, keuangan negara dan pemerintahan bersumber dari berbagai penerimaan. Seluruh sumber keuangan negara dan pemerintahan diperhitungkan hati-hati, cermat dan akuntabel, sehingga seluruh pendapatan dapat dialokasikan menjadi anggaran yang jelas peruntukannya. Semua jenis sumber keuangan pemerintah merupakan sumber keuangan dana umum. Sumber keuangan tersebut berasal dari pajak properti, pajak penjualan, kemudian pajak penghasilan, perizinan, perparkiran, dan beban jasa keuangan lainnya adalah bantuan grant dari unit pemerintah lain seperti federal, donasi dari pihak lain diterima oleh pemerintah. Yang ditempuh pemerintah untuk mendapatkan uang pada intinya dapat digolongkan sebagai berikut. Yang pertama pajak, yang kedua retribusi, yang ketiga keuntungan dari perusahaan negara, yang keempat denda-denda dari perampasan yang dilakukan oleh pemerintah, yang kelima sumbangan masyarakat untuk jasa-jasa yang diberikan oleh pemerintah, yang keenam pencetakan uang negara, pencetakan uang kertas, yang ketujuh hasil dari undian negara, yang kedelapan itu adalah pinjaman. Pinjaman ini berasal dari luar negeri ataupun dari dalam negeri. Yang kesembilan adalah hadiah. Bila kita bicara masalah perpajakan Indonesia, wajib pajak dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama orang pribadi, yaitu mereka yang mempunyai penghasilan di atas penghasilan. Kemudian yang kedua badan, yaitu sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan kesatuan dalam kurung misalnya organisasi, yayasan, perseruan, perma, koperasi dan lain-lain yang melakukan usaha ataupun yang tidak melakukan usaha di wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk pelaporan pajak, wajib pajak menggunakan form yang disebut dengan surat pemberitahuan pajak atau SPT. SPT terdiri dua macam, antara lain yang pertama itu adalah SPT masa, yaitu surat pemberitahuan untuk suatu masa pajak. Kemudian yang kedua itu adalah SPT tahunan, yaitu surat pemberitahuan untuk 1 tahun pajak atau bagian tahun pajak. Kita dapat menggolongkan beberapa struktur pajak sebagai berikut. Yang pertama, pajak dikatakan progresif apabila pajak itu dikenakan dengan persentase yang semakin tinggi, karena dengan semakin tingginya kemampuan membayar pajak. Yang kedua, pajak dikatakan proporsional apabila dikenakan dengan persentase yang sebanding dengan perkembangan pendapatan setelah dikurangi oleh kebutuhan esensial. Yang ketiga, pajak dikatakan regresif apabila dikenakan dengan perkembangan yang kurang sebanding dengan perkembangan kemampuan membayar pajak. Kemudian kondisi perpajakan di Indonesia ada sebagai berikut. Yang pertama, jumlah wajib pajak itu masih sedikit dibandingkan dengan penduduk yang ada di Indonesia. Tarif pajak masih relatif tinggi. Kemudian administrasi pajak masih rumit dan belum optimal.
Yang berikutnya adalah sistem pengawasan. Sistem pengawasan pajak belum optimal, masih banyak kasus-kasus penyelewengan yang terjadi terkaitan dengan pajak. Kemudian adanya otonomi daerah telah memunculkan pungutan baru bagi wajib pajak melalui Perda, pajak dan retribusi daerah. Kemudian sistem monitoring Perda tentang pungutan di pusat dan daerah belum terintegrasi dengan baik. Masih terjadi pungutan yang tumpang tindih antara pusat dan daerah. Adapun upaya peningkatan pajak dilakukan dengan cara berikut. Yang pertama, dalam jangka pendek dan menengah, upaya difokuskan pada peningkatan jumlah wajib pajak. Yang kedua, melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Kemudian menargetkan wajib pajak perseorangan, meningkatkan modernisasi sistem administrasi perpajakan, meningkatkan pusat pelayanan pajak terpadu dan sebagainya. Pergeseran beban pajak. Apa yang dimaksud dengan pergeseran beban pajak itu yaitu pergeseran beban pajak dilatar belakangi oleh bertambahnya sumber dari pajak yang menghasilkan keuangan negara. Artinya, beban yang harus ditanggung oleh pajak akan berkurang, yang pokok menjadi penunjang, dan hal ini dapat menimbulkan kepentingan yang berbeda dalam orientasi perpajakan. Sampai di sini dulu mahasiswaku, sedikit sekali bahasan yang akan kita bahas. Mohon dimengerti dan dipahami tentang penerimaan keuangan negara. Sampai di sini dulu, semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.